warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah yang akan disajikan dalam bentuk presentasi dan penyajian materi oleh masing-masing kelompok. Oleh itu saya akan mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan materinya sesuai dengan kajian topik yang saya sampaikan, dan kita akan menentukan pembelajaran secara masing-masing dalam proses ini. Sekian, terima kasih dan selamat datang. Nama saya Alexandra. Oh, dengan satu nama dan siswa melalui nama saya Nina tim 2020. Baik, perkenalkan nama saya Andrea Sindikaho dengan NIM 22007012175. Perkenalkan, nama saya Jojo Kelly dengan NIM 20070101. Saya Dennis Alexander dengan NIM 2007. Penilaian langsung berbukti lapangan untuk mendapat informasi dari atasan atas prestasi karyawan. Dari hasil langsung di lapangan tersebut ada dibuat untuk langkah-langkah pengembangan karir. Pada metode ini, di mana tenaga ahli yang diwakilkan dari personalis turun ke lapangan dan membantu para atasan langsung dalam penilaian mereka. Tenaga ahli dari personalia mendapatkan informasi khusus dari atasan langsung tentang prestasi kerja karyawan. Kemudian tenaga ahli mempersiapkan evaluasi atas dasar informasi tersebut untuk review perubahan, persetujuan, dan pembahasan tentang karyawan yang dinilai. Tenaga ahli personalia dapat mencatat penilaian pada tipe formulir penilaian apapun yang digunakan oleh suatu perusahaan. Kemudian ada pun tujuan dari evaluasi ini antara lain yang pertama yaitu untuk mengetahui sebaik apa tingkat perusahaan seseorang terhadap kompetensi dan diri. Contohnya jika seseorang dapat spesialis kerja, hasilnya dia menguasai apa saja metode yang digunakan untuk spesialis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dialami seseorang dalam kegiatan tidak bisa dilakukan diagnosis serta memungkinkan terjadinya remediasi atau perbaikan. Contohnya seperti gagal kita melakukan PPL, maka disitu akan dilakukan evaluasi agar melihat sejauh mana tingkat kesulitan yang kita temui pada saat itu sendiri, dan kemudian akan diubah dan diperbaiki. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, serta sumber daya lain dalam pelaksanaan kegiatan. Contohnya kegiatan TBL, kegiatan security, masalah tentunya kita menggunakan metode dan dipilih salah satu metode yang terbaik untuk mencapai masalah tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu sebagai hasil dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada sehingga nantinya kegiatan yang dijalankan akan lebih baik dan memajukan suatu kegiatan yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu menjadikannya sebagai acuan di masa mendatang dalam dalam mengambil keputusan. Berarti hal ini menjadi suatu evaluasi yang sangat mendalam sehingga ke depannya bisa diambil keputusan yang lebih baik lagi dan akan membuat suatu program kerja itu lebih berhasil. Terima kasih. Baik, berikutnya kita masuk pada jenis-jenis metode evaluasi lapangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa evaluasi ini biasanya dilakukan dengan berbagai metode tergantung pada bidang yang akan dievaluasi serta hasil yang diinginkan. Nah, seperti pada layar yang tertera bahwa terdapat 4 jenis metode dari evaluasi. Metode yang pertama yaitu metode 360 derajat, kemudian metode analisis biaya manfaat, metode program dan kebijakan, serta metode keputusan teoritis. Kita masuk pada metode yang pertama yaitu metode 360 derajat. Nah, pada metode ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik atau feedback, bukan hanya dari suatu perusahaan atau instansi, melainkan juga dari kolega hingga konsumen. Nah, prosesnya ini biasanya dilakukan setiap tahun kepada seluruh elemen organisasi
dengan tujuannya, yaitu yang pertama, memberikan umpan balik soal kelebihan dan kekurangan dari kinerja organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, mengenali arah strategis pengembangan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi, saling pengertian antara unit organisasi. Yang keempat, memberikan penghargaan dan insentif atas pencapaian prestasi, serta mengembangkan pembelajaran dalam hal keterbukaan dan menerima kritikan. Nah, dari metode evaluasi 360 derajat ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, jenis informasi yang dibutuhkan. Kita butuh informasi dari para konsumen internal maupun eksternal, kemudian karyawan unit organisasi, serta jajaran manajemen, karena hal ini atau proses evaluasi ini perlu melibatkan seluruh stakeholder. Kemudian hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah pengumpulan informasi. Nah, di sini ada 5 metode dari pengumpulan informasi, yaitu yang pertama adalah evaluasi dari pelanggan eksternal. Nah, dari evaluasi ini kita akan melakukan survei kepuasan pelanggan tentang kemudahan akses, kemudian dari sisi administrasi, kenyamanan lingkungan, sikap karyawan hingga cara menyikapi dari outcome tersebut. Kemudian dari evaluasi ini itu dengan menyediakan kotak kritik dan juga saran. Yang kedua adalah evaluasi antar unit internal. Nah, dari evaluasi ini kita akan mengevaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini meliputi 10 hal, diantaranya kualitas pelayanan, kemudian partisipasi dari perusahaan ataupun karyawan, kemudian profesionalisme karyawan, peningkatan kegiatan, dan juga semangat kelompok. Nah, poin yang diberikan yaitu poin pertama dengan nilai terburuk hingga poin ke-10 dengan nilai sempurna atau terbaik. Namun tahapan evaluasi dari tahapan yang sudah kami cantumkan dalam materi kami. Jadi yang pertama, menentukan apa saja yang akan dievaluasi. Nah, materi ini dapat mengacu pada suatu program kerja atau kegiatan lainnya, di mana terdapat faktor-faktor yang bisa serta perlu dievaluasi. Yang kedua, merancang kegiatan evaluasi. Nah, desain evaluasi yang ini dilaksanakan agar data-data yang dibutuhkan maupun tahapan kerja serta siapa saja yang dilibatkan dan apa saja yang dihasilkan menjadi jelas sebelum evaluasi berlangsung. Yang ketiga, pengumpulan data evaluasi. Nah, pengumpulan data ini dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan kebutuhan serta kemampuan. Dan yang keempat, analisis data dan pengolahannya, di mana menganalisis data yang diterima bisa berupa pengelompokan agar lebih mudah dianalisis sehingga menghasilkan fakta terpercaya dan hasil analisis kemudian dapat dibandingkan dengan harapan atau rencana awal. Dan yang kelima yaitu pelaporan hasil evaluasi. Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi terakhir, di mana pelaporan hasil untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Sekian presentasi dari saya. Yang berikut kita akan masuk dalam penelitian dan pengembangan metode evaluasi lapangan. Penelitian sendiri di sini adalah penilaian dilakukan oleh para ahli, penilaian dan juga karena tidak pengaruh oleh jalur efek. Kelemahan yaitu penilaian meskipun seorang ahli kita tidak bebas dari bias tertentu, dan bagi organisasi besar menjadi mahal karena harus mendatangani ahli penilaian terkait pelaksanaan tugas. Yang berikutnya yaitu contoh studi kasus metode evaluasi lapangan. Untuk metode penilaian metode evaluasi lapangan di sini yaitu menggunakan tes objektif yang dimana jawaban yang diberikan itu bersifat jelas dan nyata. Dan juga penilaiannya tersebut yaitu berupa penilaian skor atau angka, yaitu dengan menilai suatu yang dilakukan oleh karyawan berdasarkan poin 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan juga bisa melakukan penilaian dengan jawaban antara benar dan salah. Seperti contoh dari perusahaan Senis, yaitu dalam lembaran penilaian prestasi kerja dijelaskan instruksi. Ada instruksi yaitu penjelasannya tentang centanglah salah satu dari pilihan sesuai dengan kualitas karyawan. Dan dapat kita lihat pada tabel tersebut yaitu ada nilai sangat baik, sedang, jelek, dan
lihat faktor penilaian yaitu kedisiplinan. Dari kedisiplinan kita menilai seseorang tersebut berdasarkan aktivitasnya selama berada di sebuah perusahaan, yaitu jika dia kedisiplinannya baik, maka kita akan mencetak di poin yang baik. Begitu juga selanjutnya tanggung jawab, kejujuran, keaktifan, kerapian, dan